malaikat Allah. Kita percaya nggak Bu? Percaya ya. Itu nandakan kita udah beriman juga kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Kalau kita nerima takdir, kita terima aja Bu. Mau baik, mau enggak, udah takdir ya. Ya, kita terima dulu, baru kita sama Allah minta cari jalan keluarnya gitu ya Bu ya. Kita juga bertawakal dan beramal saleh ya. Beramal saleh kita udah ngerjain ya Bu ya. Kita ngerjain sholat udah ya Bu, yang wajib-wajib ya. Kita kalau ada yang bolong-bolong kita kodo boleh Bu, dengan kita memperbanyak sholat sunnah ya, dengan sholat sunnah supaya ketutup tuh yang kita bolong-bolong itu ya Bu ya. Juga kita ngaji nih Bu ya, ngaji juga mengkaji Al-Quran ya, baca Al-Quran, terus kita nambah-nambah ilmu agama terutama ya Bu ya. Kita kan nambah ilmu nggak dari ngaji aja Bu, sekarang mah di sosial media banyak ya. Jangan kita scroll HP yang nggak mutu gitu ya Bu, boleh aja sih hiburan, tapi kita lebih meningkatkan kualitas diri kita, terutama keimanan kita. Nah, itu sampai sejauh mana nih Ibu ya? Apakah baru memulai? Kayak rasa sih enggak ya, ngajinya aja udah rutin ya. Apakah sebatas berapa persen gitu ya? Insya Allah kita tingkatkan lagi yang sudah bagus, lebih lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kalau sehat mah kita enak ya Bu ya, ibadah gitu ya Bu ya. Juga kita bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Mau dikit kita dikasih syukur ya, mau banyak apalagi ya Bu ya. Tapi yang penting itu kita qanaah, menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap manusia udah punya jatahnya Bu. Rezeki walaupun dikejar-kejar, kalau bukan milik kita tetap aja lepas ya Bu. Makan juga gitu, kita udah sampai mulut, kalau itu mah jatuh ya Bu ya, kalau belum rezeki makan begitu. Dan kaitannya dengan qanaah ini ada wasiatnya Bu dari Rasulullah ya. Yang pertama, kita jangan suka mengumpulkan makanan. Jadi kalau makanan tuh kita kumpulin aja Bu, tapi makanan itu tidak kita makan. Artinya gini, secukupnya, jangan lebih-lebih, bilang besok basi kebuang, itu namanya nggak boleh ya, mubazir ya. Maksudnya ngumpulin makanan yang untuk kebutuhan ya, jangan sampai berlebihan ya. Jangan ntar udah nggak enak baru dikasih orang, jangan ya Bu ya. Juga kita jangan suka ini ya Bu ya, membangun rumah yang bukan kita tinggalin. Jadi bangun rumah ya, yang bukan kita tempatin, bangun lagi, jadi nggak habis-habisnya ya Bu ya, sampai mati juga, karena tidak akan dibawa mati. Jadi kita lebih cinta akhirat daripada dunia, karena suatu saat nanti kita akan menghadap Allah, nggak ada yang dibawa ya Bu ya. Kalau kita beramal, lagi bangun rumah nih duitnya kurang, padahal rumahnya udah 3 ya Bu ya. Jadi ya kalau mengikuti nafsu dunia nggak ada habisnya. Jadi itu ya Bu, yang hubungannya dengan qanaah, menerima apa adanya begitu ya Bu ya. Jadi kita syukurin ya. Dan juga kita tadi bersabar ya Bu ya. Bersabar ya, karena Allah selalu memberikan cobaan sama kita. Cobaan itu nggak cuman sekarang nih kita diuji, terus ntar ada ujian lagi Bu. Kita misalkan menghindar nih dari cobaan ini. Ya misalnya kita mau jalan nih ke Cilitan, kita menghindar macet, kita lewat jalur lain aja nih, tetap aja ada macet juga. Jadi begitu. Jadi lebih baik dipertahankan, maksudnya kita jalanin aja, kita terima. Karena Allah, kita yakin Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuannya. Ujian itu Bu, kalau anak SD ujiannya juga beda sama anak SMP ya, karena kita mampu. Ujian SMA juga beda, jadi kita jalanin aja. Nih yang sudah ibu-ibu ya, nih Ibu kan ngerasain yang udah kita ujian udah lewatin ya Bu ya. Ya, dari sono dari sini ujian, giliran udah mentok ada jalan keluarnya. Itulah balasan bagi orang yang bertakwa. Allah akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa. Kita yakin itu ya Bu ya. Dan Allah tidak memberikan cobaan di luar batas kemampuannya. Dan yang terakhir adalah menjaga hubungan baik antara manusia dan juga dengan Allah SWT. Kita sebagai manusia biasa tentu punya kekurangan, nggak ada manusia yang sempurna ya. Si A begini, nggak usah Bu, ini kita juga kan ada kekurangannya ya. Kita nggak bisa merubah orang, kita hanya bisa menyesuaikan diri aja, karena latar belakang orang tuh beda-beda, dari segi ilmunya, dari segi hartanya, pendidikannya, dari keluarganya, belum dari budayanya. Kita hanya nyesuaiin, nggak bisa harus sama kita.
Dan kalau ada orang yang berpandangan gitu ya Bu ya, kita berpikirnya positif aja. Jadi jangan pikiran negatif, karena setiap orang pasti memiliki pendapat yang benar, cuman sudut pandangnya berbeda sama kita. Jangan bilang itu mah nggak benar, dia mah begitu, mungkin juga pengetahuannya belum sampai di situ. Jadi kita jangan sampai berprasangka buruk, apalagi sombong, apalagi gibah ya, karena rugi banget kalau gibah, pahalanya kita ditarik ke dia, rugi ya Bu, kita udah capek-capek ya, habis pas di sana orangnya biasa-biasa, cuma duduk-duduk aja, kita ngaji tiap hari kok malah dia masuk surga, karena habis ngaji ibaratnya pulang ngomongin orang, jadi ibarat tempat bolong bocor gitu ya Bu ya, sudah terisi bocor gitu. Jadi intinya itu aja ya Bu ya, kita introspeksi pada diri masing-masing, sampai sejauh mana kadar keimanan kita, apakah kita sudah memperoleh kebahagiaan ya. Tentunya yang tahu hanya diri kita masing-masing. Mudah-mudahan ya Bu ya, di awal tahun baru ini Allah berikan kita semuanya kemudahan ya, dan keikhlasan ya dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memperoleh kebahagiaan tidak saja di dunia tapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi itu aja ya Bu ya dari saya. Kurang lebihnya nih di tahun baru saya mohon maaf juga ya, kita sholat taubat ya di tahun ini untuk menghapuskan dosa-dosa. Udah kita baca istighosah tadi ini, kita saling memaafkan, dan juga ibu-ibu juga saya maafin ya Bu ya. Saya juga minta maaf. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ilmu saya baru sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.